Terkait peraturan Bupati tentang pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Sumedang yang akan digelar 16 Desember 2020 mendatang, ditanggapi serius dan mendukung sekali oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Di sela-sela kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, Pilkades ini sudah diputuskan. Oleh karena itu, sekarang yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah, DPRD mendorong agar peraturan Bupati terkait dengan Pilkades serentak ini bisa segera dirampungkan. Perbub tersebut akan semakin kompleks karena nantinya akan mengatur sejumlah peraturan yang belum ada sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades serentak. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena penundaan Pilkades serentak sebelumnya pun karena alasan situasi COVID-19 yang belum terkendali dengan baik. Maka jangan sampai ada klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Pilkades nanti. Sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah karena kita juga mendorong DPRD agar peraturan Bupati terkait dengan Pilkades serentak ini bisa segera dirampungkan. Tentu dalam peraturan Bupati ini ada beberapa hal yang mesti diatur dan sebelumnya tidak ada. Yang pertama terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkades ini penting. Ya, penundaan Pilkades ini karena situasi COVID-19 yang belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu, jangan sampai Pilkades ini menjadi klaster baru dalam pelaksanaan atau dalam penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, penting adanya regulasi. Nah, regulasi yang bisa mengatur terkait dengan Pilkades ini adalah peraturan Bupati. Nah, peraturan Bupati ini yang mudah-mudahan nanti komprehensif dan sebelum ditetapkan, ini kita bisa diskusikan bersama. Nanti Komisi 1 akan mengundang dinas terkait untuk memaparkan seperti apa konsep Perbub itu. Benar-benar bisa mengantisipasi nggak penyebaran COVID-19 dalam situasi Pilkades serentak ini. Saya pikir seperti itu. Hal yang mesti diatur misalnya pada saat pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye kepala desa, ini kan bagaimana harus bisa benar-benar mencegah terjadinya kerumunan. Walaupun itu agak sulit dihindari. Gitu kan, kerumunan pasti terjadi, kemudian calon kepala desa datang ke rumah-rumah warga atau tim suksesnya, itu kan tidak bisa kita hindari. Karena di beberapa desa sulit juga menggunakan media sosial. Nah, bagaimana pemerintah daerah bisa mengatur ini? Saya pikir ini yang harus nanti diatur di dalam pelaksanaan di dalam peraturan Bupati terkait dengan itu. Yang kemudian yang kedua terkait dengan hari H, ya, bagaimana pengaturan orang ke TPS? Seperti apa benar-benar di TPS itu bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Dari mulai orang datang, bagaimana dia menggunakan suaranya, kemudian bagaimana dia bisa setelah menggunakan suara, dia keluar dan kemudian tetap bisa aman, tidak terhindar dari tidak terkena penyebaran COVID-19. Terakhir, mengatur juga bagaimana pemilih yang datang dari luar daerah. Karena untuk Pilkades ini, animo masyarakat untuk hadir biasanya sangat tinggi, apalagi berkaitan dengan keluarga. Ya, kalau ada keluarganya nyalon, kemudian warga itu bisa berbondong-bondong, ya, keluarga datang dari kota dari mana. Nah, ini harus bisa benar-benar diatur ya sedemikian rupa sehingga sekali lagi Pilkades serentak yang akan kita gelar dalam situasi COVID-19 ini dipastikan Pilkades yang demokratis tapi juga yang tidak menambah persoalan baru khususnya terkait dengan penyebaran COVID-19. Jangan sampai ada klaster baru ya. Jangan sampai ada klaster baru. Dari sisi anggaran, kami sudah menyepakati. Protokol kesehatan ini harus diterapkan, tentu akan membengkak kepada penambahan anggaran, penambahan TPS, penambahan biaya di tahapan-tahapan ya yang mungkin muncul karena harus beli alat-alat tambahan lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Tapi itu nggak ada masalah. Kita DPRD kita akan berikan dukungan penuh sehingga kemudian Pilkades ini benar-benar aman untuk diselenggarakan. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.